Sahabat, berjumpa dengan saya, Romo Paulus Waris Santoso Ukarem, dalam seri Pendalaman Iman Katolik, atau kita singkat PIKAT. Mengapa saya mengajak Anda untuk kembali mendalami iman kita? Karena ternyata di dalam hidup kita sehari-hari akan kita jumpai suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan iman yang kita pilih. Misalnya sekedar menjawab pertanyaan dari orang-orang yang terkadang iseng. Orang-orang yang mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya mereka tidak mencari jawab. Mereka hanya mencari masalah. Tapi tidak penting. Bukan persoalan debat atau bisa menjawab. Tetapi bagaimana kita secara pribadi sungguh memahami hal yang minimal saja dari iman kita. Bagian dari pendalaman iman adalah hidup doa. Kita, pengikut Yesus, tidak bisa dipisahkan dari doa. Maka saya selalu mengajak Anda untuk mengawali pendalaman iman kita dengan doa malaikat Tuhan. Mengapa doa malaikat Tuhan? Karena saya membuat acara ini jam 6 sore. Maka kita mengawali dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, kalau Anda perhatikan gambar yang ada di samping saya ini adalah gambar Bunda Maria menerima kabar dari malaikat. Dan 5 hari ke depan, tanggal 25 Maret, kita akan merayakan bersama seluruh gereja peristiwa di mana Santa Maria menerima perutusannya, menerima kabar. Ya, kita menyebutnya sekarang sebagai kabar gembira. Kita tidak pernah tahu apa yang dirasakan Maria, tetapi ini adalah kegembiraan bagi kita umat manusia. Nah, beberapa hari ini sebelum kita merayakan Hari Raya Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, saya mengajak Anda untuk melihat hari-hari sebelum Maria menerima kabar dari malaikat. Siapakah Maria? Di manakah Bunda Maria tinggal? Bagaimana kehidupannya? Tentu menarik untuk kita bahas, agar kita menjadi sadar mengapa yang dipilih Bunda Maria, dan ada pesan apa dari sana. Untuk membahasnya, saya menggunakan beberapa buku
yang saya jadikan panduan. Karena sebenarnya kita toh tidak harus memulai segala sesuatu dengan tangan kosong. Buku yang pertama yang saya pakai adalah karya Adrienne von Speyer. Dia seorang dokter, jadi medical dokter, kemudian dia menjadi Katolik, lalu dia mendalami hidup rohani yang luar biasa, belajar teologi juga, dan dia juga bersahabat dengan teolog besar, von Balthasar. Nah, dari dia nanti kita belajar juga banyak hal. Yang kedua, dari seorang ahli kitab suci yang namanya Edward Sri. Jadi berjalan bersama Bunda Maria. Nah, mereka berdua menuliskan refleksi mereka, permenungan mereka, hasil belajar mereka mengenai Bunda Maria. Salah satu poin yang akan saya bawa di sini adalah hari-hari sebelum Maria menerima kabar. Ada dua hal yang harus kita lihat. Pertama adalah berkaitan dengan tempat. Tempat di mana Maria tinggal. Sumber utama yang boleh kita pakai, kita jadikan pegangan, adalah kitab suci. Dan kitab suci menunjuk sangat sedikit, jadi hanya beberapa kalimat, dan menyebut di situ nama Nazaret yang di Galilea. Sahabat, kalau kita mendengar kata Nazaret sekarang, kita bisa melihat sebuah kota yang besar, yang ramai, yang memiliki basilika megah. Itu sekarang. Tapi tidak 2000 tahun yang lalu. Boleh dikatakan Nazaret itu tempat yang tidak dikenal. Desa. Nah, orang mungkin akan mengenal Yerusalem. Orang mengenal Bethlehem sebagai tempat kelahiran Raja Daud. Tapi Nazaret tidak ada orang yang mendengar. Tidak ada orang yang mengerti. Nah, ini menjadi penting ketika nanti kita bandingkan dengan peristiwa yang terjadi 6 bulan sebelum Bunda Maria menerima kabar. Peristiwa apa? Peristiwa ketika malaikat Gabriel yang datang memberi kabar kepada Maria itu menemui Zakaria. Zakaria itu siapa? Seorang imam. Salah satu imam yang cukup dihargai, disegani, senior. Dia hari itu menjalankan tugas di Bait Allah. Bukan tugas biasa, karena dia harus masuk ke tempat ruang yang maha kudus. Jadi di sana dia mewakili seluruh umat, dia membawa kurban persembahan. Di dalam itu dia sendirian. Saat itulah dia menerima penampakan malaikat Gabriel, memberitahu bahwa istrinya akan mengandung. Nah, peristiwa ini kita bandingkan. Jadi, Zakaria dan Maria, Yerusalem dan Nazaret, Bait Allah dan rumah biasa. Jadi, ada sesuatu yang hendak ditunjukkan. Zakaria menerima kabar dari malaikat itu ketika dia sedang bertugas di Bait Allah. Zakaria seorang imam, kedudukan sosialnya tinggi. Dan di kota besar, di ibu kota, Yerusalem. Maria bukan siapa-siapa, gadis desa biasa. Status sosialnya rendah saja. Jadi
Perbandingan pertama sudah jelas ya. Zakaria begitu tinggi status sosialnya, Maria rendah saja. Kemudian Zakaria menerima di bait Allah dan Maria menerima di rumahnya. Lalu desanya juga kalau kita bandingkan, yang satu adalah ibu kota yang terkenal, yang satu tidak dikenal, sebuah desa. Di sini mau menggambarkan Allah itu memiliki rencana, dan tentu saja rencana itu harus berjalan dengan baik. Allah tidak main dadu ketika memilih Maria, tidak asal comot, tidak memilih kucing dalam karung. Allah tahu siapa yang dipilih, dan Allah memiliki agenda. Mengapa harus gadis desa? Mengapa harus dari daerah yang tidak dikenal? Karena Allah mau menunjukkan, Allah bisa membuat apa saja. Tidak harus dari yang hebat dan berkuasa, tapi dari yang biasa-biasa saja pun Allah melakukannya. Maria menerima banyak hal itu karena dia menyiapkan diri. Maria sejak semula itu sudah menyiapkan diri. Apa yang dia siapkan? Maria mencari kehendak Allah, dan dia memang mau mempersembahkan dirinya untuk Allah saja. Jadi Maria, meskipun dia gadis desa, meskipun tinggal di daerah yang sangat tidak terkenal, tapi dia memiliki kerinduan untuk mempersembahkan seluruh hidupnya pada Allah. Ini yang dilihat oleh Allah. Hal kecil, hal sederhana, hal yang tersembunyi, tapi rupanya penuh mutiara berharga. Nah, sahabat, hari ini kita belajar sampai di sini dulu. Hari-hari sebelum Maria menerima kabar, dia hidup di desa, dia biasa saja, tidak terkenal, tapi hatinya merindukan Tuhan. Ada niatan dalam dirinya untuk mempersembahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Sahabat, hari ini kita menutup belajar kita dengan menyanyikan lagu Mengasihi Maria Kerinduanku. Mengasihi Maria kerinduanku, menjadi abdinya cita hidupku. Ya Bunda surgawi, sambut baktiku. Kini ku haturkan doa padamu. Maria pemurah, Ratu surgawi, Engkaulah bundaku, aku anakmu. Janganlah biarkan apapun juga memisahkan kita kini dan kelak. Ratu yang perkasa, dengar doaku, dampingilah aku di medan hidup. Ulurkan tanganmu bila ku jatuh, dan hantarkan aku ke dalam surga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.